Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sugi Sitorus, Master of Arts in Ministry. Pendeta saat ini melayani sebagai Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7, Uni Indonesia Kawasan Barat. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Aku suka saksikan dari Hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya, tapi tak ku mengerti tebusan itu hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan, sudah jaga lindungi kami sepanjang 6 hari dalam setiap pekerjaan kami tiba lagi di hari Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh sukacita. Pada Sabat ini ya Tuhan, kami sedia untuk memulaikan acara rumah tangga, sekolah Sabat, dan juga pelayanan perorangan. Tuhan kiranya memberkati, menyertai kami. Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat Sabat bagi umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Judul renungan untuk keluarga kita di Sabat pagi ini adalah menghidupkan cinta kasih dalam keluarga Kristen. Ayat yang saya ambil pada Sabat ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Apa itu keluarga menurut kita? Keluarga adalah tempat di mana ada nilai-nilai, ada kehormatan, tempat membagikan persaudaraan kita, satu komunitas, tempat membagi susah dan senang, tempat di mana Tuhan dimuliakan, tempat di mana cinta kasih bertumbuh dan berkembang, dan lain-lain yang kita boleh sampaikan. Ya, di dalam satu kisah diceritakan tentang seorang yang bernama Karl Menninger. Dia seorang psikiater. Ya, di dalam kehidupannya dia mengatakan bahwa cinta di dalam pernikahan itu adalah sangat penting, sebagaimana di dalam kehidupannya. Bahwa cinta di dalam keluarga adalah mematangkan kedua pasangan, apakah istri maupun suami. Nah, saudaraku, memang sangat sukar bagi kita untuk mengungkapkan rasa cinta itu secara konsisten dari hari ke hari.
Sedikit di antara kita yang merasa senang untuk berlaku lembut, bijak, dan penuh perhatian. Dan siap menolong. Ya, tiap-tiap hari dalam hidup kita sulit untuk mengutarakan cinta itu. Karena perasaan kita sering berubah-ubah. Ya. Waktu kita makan, waktu kita sakit, ya, dan lain-lainnya. Dan ini sangat mempengaruhi perasaan kita. Dan sering rasa cinta itu berubah oleh karena hal-hal yang kita lakukan. Dalam rumah tangga sering perasaan cinta itu menurun sehingga akan mempengaruhi hubungan secara emosional. Dengan berlalunya waktu dan dengan melaksanakan prinsip-prinsip cinta, maka cinta kasih yang masih muda dapat bertumbuh secara matang menjadi cinta yang lebih sejati, yang mengikatkan kedua hati atau suami dan istri dan hidup bersama-sama. Sehingga itu dapat melawan akan pemikiran-pemikiran yang negatif. Apa saja yang dapat menjadi dasar-dasar cinta sejati dalam rumah tangga itu untuk dapat bertumbuh? Yang pertama adalah komitmen bersama dalam rumah tangga. Apabila suami istri ada komitmen bersama di dalam rumah tangga, maka cinta itu akan berhasil dibentuk oleh karena ada komitmen. Poin yang kedua, oleh karena adanya cinta yang tulus yang tidak bersyarat. Di dalam keluarga, ya, apabila kita mengasihi, mencintai suami istri tanpa ada syarat, maka dalam kehidupan keluarga kita ini akan ada kepuasan dan kebahagiaan. Seringkali dalam rumah tangga, suami mengatakan, oh saya akan pulang ke rumah jika rumah itu bersih. Atau mungkin istri berkata bahwa saya akan memberikan sesuatu kepada suami dengan satu syarat. Nah, ini sesuatu yang tidak harus ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, saudara-saudaraku, cinta yang tulus akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Jadi manakala kita mendahulukan kebutuhan dalam keluarga kita, ya, di saat sakit kita memberi perhatian, di saat susah, di saat kecewa kita memberi kekuatan, ya, di saat dibutuhkan pertolongan yang mendesak, kita memberikan apa yang dibutuhkan. Maka apabila kita dapat penuhi kebutuhan di dalam keluarga, cinta yang tulus ini akan berkembang. Kemudian seorang yang dapat menumbuhkan cinta sejatinya adalah dia yang menyayangi dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada, apabila kita mengasihi atau menyayangi diri kita, nah, maka kita juga secara sendirinya kita akan mengasihi orang lain. Di dalam mencintai diri di sini bukan berarti ada roh cinta diri. Namun ini lebih kepada menghargai diri dan dapat menilai kemampuannya secara realistis dan memiliki martabat seperti orang lain. Apabila suami dan istri menyayangi pasangannya sama seperti dirinya sendiri, maka cinta itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bagian yang berikut, bahwa cinta yang tulus akan membiarkan pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya, kalau kita memiliki cinta yang tulus, berarti kita tidak mau menang sendiri. Tidak mau menguasai atau mendikte pasangan kita. Kita akan memberikan kebebasan kepada pasangan kita untuk hubungan secara sosial, untuk memilih temannya, dan lain-lain. Dan bagian yang keempat yaitu memberi luang untuk pengembangan keterampilan diri. Cinta yang tulus akan memberikan kepada pasangan kita kesempatan untuk mengembangkan keterampilan diri. Contoh, ya, kita memberi kesempatan kepada istri untuk belajar kendaraan, atau memberi kesempatan kepada istri untuk belajar dalam keahlian-keahlian seperti gunting rambut dan lain-lainnya. Nah, bagian yang kelima adalah bahwa cinta itu kekal. Ya, apabila kita menyadari bahwa cinta itu kekal, ya, maka itu seperti kita merawat bunga. Bahwa sebagaimana bunga harus disiram, dipelihara, demikian juga dengan cinta itu. Saudara-saudaraku, kita perlu menyirami akan cinta itu, agar cinta itu selalu tumbuh di dalam kehidupan keluarga kita. Dalam sakit atau sehat, dalam beruntung atau tidak beruntung, di saat masih muda atau sudah tua,
atau di saat banyak masalah, lapar, kenyang, dan lain sebagainya, kita tentunya sudah berkomitmen di mana kita berjanji memelihara, menjaga, dan mengasihi pasangan kita. Bukankah itu adalah janji pada waktu kita masuk dalam pernikahan? Nah, itu sebabnya ada beberapa rahasia dalam menghidupkan cinta yang tulus yang dapat membuat kita untuk kita dapat menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, yaitu jangan ada roh mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku, agar kita mau dicintai, cintailah pasangan Anda. Berilah cinta itu kepada pasangan Anda, dan Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda. Mulailah mencintai pasangan Anda dan jangan menunggu. Mulailah dari diri Anda. Presiden Jokowi berkata, sayangilah keluarga kita. Barbara Bush berkata, jagalah keluargamu agar tetap dekat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita untuk menjadikan keluarga kita ada cinta kasih yang sejati. Tuhan memberkati kita. Salam. Shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall be away. Maka segala orang tebusan Tuhan sambil menyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. Segala orang tebusan Tuhan sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. Sukacita ditinggalkannya, derita dan duka kan berlalu. Segala orang tebusan Tuhan sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. And everlasting joy shall be upon their head. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh kembali bertemu dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13, yaitu dengan tema Nantikanlah Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, berikan kepada kami hikmat untuk tetap percaya di dalam penantian kami akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali lagi kami mengingatkan bahwa program ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Lalu kemudian kita akan melihat pertanyaan yang muncul dari hari ke hari. Dan yang paling akhir, kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama ada Mazmur 27 ayat 14. Ini merupakan ajakan untuk menunggu
pada Tuhan dengan penuh keberanian dan juga dengan penuh kesabaran. Lalu kemudian Roma 8 ayat 18-25 menyatakan bahwa penderitaan sementara yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang di surga nanti. Mazmur 131 adalah pengakuan rendah hati dan ketenangan berada di hadapan Allah. Kemudian Matius 18 ayat 3 menyatakan pentingnya menjadi sederhana dan rendah hati untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mazmur 126 adalah mazmur kegembiraan atas pemulihan Tuhan dan ada pengharapan walaupun di tengah penderitaan. Mazmur 92 adalah sebuah mazmur pujian oleh karena keadilan dan kebesaran Allah di dalam kehidupan pemazmur. Markus 16 ayat 1-8 ini adalah catatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Lalu kemudian ada 2 Petrus 1 ayat 9 menyatakan bahwa firman kenabian adalah terang di dalam kegelapan yang membimbing sampai Kristus datang kembali. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Nantikanlah Tuhan. Apa dasar atau alasan mengapa kita harus menantikan Tuhan? Lalu hal-hal apa yang dapat kita harapkan kalau kita menantikan Tuhan? Kita harus menantikan Tuhan karena dalam menantikannya ini menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kita kepadanya sebagai satu-satunya sumber kekuatan, perlindungan, dan bimbingan di dalam hidup kita. Yang kedua, dalam menantikan Tuhan, kita berharap bahwa kita akan memperoleh penghiburan, bimbingan, dan juga pemenuhan kebutuhan rohani kita, bahkan juga jasmani kita. Kita bisa melihat ini ada banyak dicatat, contohnya Yesaya 40 ayat 31, Mazmur 33 ayat 20, dan juga Mazmur 62 ayatnya yang kelima. Sampai kapan kita menantikan Tuhan? Kita harus menantikan Tuhan sepanjang hidup kita. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan bahwa kita sebagai orang yang hidup tahu bahwa suatu saat kita akan mati. Orang mati tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya kita perlu tetap menantikan Tuhan selama kita hidup di dunia ini karena sebuah kesadaran bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kematian sebagaimana yang dicatat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan Tuhan? Penantian kita bukanlah penantian pasif, bermalas-malasan, atau tidak berbuat apa-apa. Dalam menantikan Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk memperkuat iman dan juga keberanian kita. Yesaya 40 ayat 31, Mazmur 27 ayat 14. Yang kedua, selama menantikan Tuhan kita berdoa dan berkomunikasi dengan Dia. Mazmur 5 ayat 3, Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Yang ketiga, selama kita menantikan Tuhan, kita menyembah dan memuji Dia. Mazmur 33 ayat 20-22, Mazmur 62 ayat 5-8. Yang keempat, selama menantikan Dia, kita tetap setia dan patuh kepada firman-Nya. Mazmur 119 ayat 166 dan Yesaya 26 ayat 89. Lalu kemudian selama menantikan Tuhan, kita melayani Dia dengan tulus dan mengikuti kehendak-Nya. Yesaya 25 ayat 9, Lukas 12 ayat 35-37. Demikianlah cara terbaik bagi kita untuk menantikan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Kita tiba pada ayat inti kita. Ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini terambil dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 14, di sana Alkitab mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mari kita lihat siapa penulis dari Mazmur ini. Menurut Bible Commentary Gereja Masjid Advent Hari ke-7, volume 3, halaman 695, di sana mengatakan bahwa Daud adalah penulis Mazmur ini. Dan kemudian kalau kita lihat dari Alkitab itu sendiri, di sana jelas bahwa Mazmur ini adalah dari Daud. Dan apa perikop dan juga latar belakang dari Mazmur pasal 27 ini? Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini sebagai aman dalam perlindungan Allah. Sedangkan English Standard Version
memberi judul dari Mazmur ini adalah Tuhan adalah terangku dan penyelamatku. Kemudian New King James Version memberi judul bahwa Mazmur ini adalah pernyataan iman yang penuh semangat. Dan kemudian New American Standard Bible memberikan judul Mazmur kepercayaan tanpa rasa takut di dalam Tuhan. Nah, apa sebenarnya latar belakang dari Mazmur ini? Mazmur ini dipercaya ditulis oleh Daud ketika dia menjadi buronan. Pena inspirasi di dalam Education halaman 164 mengatakan bahwa pada saat itu Daud menjadi buronan yang diburu dan saat itu dia berlindung di batu-batu di dalam goa-goa yang ada di dalam padang gurun. Dan Mazmur ini merupakan suatu atau mengungkapkan semangat dan keyakinan pemazmur kepada Tuhan di tengah bahaya dalam pelariannya pada saat itu. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 695 di sana dikatakan bahwa tidak ada mazmur lain yang mengungkapkan kerinduan Daud untuk beribadah di tempat kudus secara intens seperti di dalam mazmur ini. Nah, mari sekarang kita lihat dari konteks penulis mengapa Daud mengatakan menantikan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat 13 dan 14 dari pasal 27 ini sebenarnya adalah kesimpulan dari Mazmur ini sendiri. Nah, di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 697 mengatakan jika ekspresi ini menggambarkan bahwa pemazmur sementara menasihati dirinya sendiri untuk lebih kuat dan mendorong dirinya untuk tidak putus asa dan lemah. Jadi ekspresi menantikan Tuhan di sini juga adalah kekuatan iman. Weiser mengatakan bahwa di sini iman adalah kekuatan yang memampukan umat beriman untuk menanggung ketegangan antara penderitaan saat ini dan juga pembebasannya di masa yang akan datang dari penderitaan tersebut. Charles Spurgeon mengatakan penting untuk kita menantikan Tuhan di pintu dengan doa. Morgan mengatakan bahwa menantikan Yahweh berarti menemukan jalan yang jelas betapapun kasarnya jalan itu. Dan mungkin kita bertanya, mengapa di dalam menantikan Tuhan harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Nah, seorang teologian yang bernama Van Gemeren di dalam Expositors Bible Commentary, dia menjelaskan jika kata-kata penghiburan yang muncul di dalam Mazmur ini mengingatkan kita kepada penugasan Allah kepada Yosua. Kita bisa baca itu di dalam Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan ayat 18. Ada ekspresi yang selalu muncul yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini terjadi koneksi atau hubungan antara Mazmur 27 ini dengan kitab Yosua. Nah, Peter Craigie dalam Word Biblical Commentary mengatakan jika kata-kata ini adalah respon yang diberikan atas doa di Mazmur 27 itu sendiri. Dikatakan bahwa kata-kata tersebut merupakan jawaban atas doa, bukan sekedar perintah untuk menunggu jawaban. Jadi kata di sini untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu itu bukan sebuah perintah untuk menunggu, tetapi itu adalah jawaban atas doa itu sendiri. Jadi sama seperti Yosua, kunci kemenangan Yosua di dalam menantikan Tuhan adalah ketika dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Menguatkan dan meneguhkan hati di sini artinya adalah berani karena Tuhan pasti menjawab ketika krisis itu muncul. Berani karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan di masa yang sulit. Dan berani karena Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam peperangan. Saat ini kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu panggilan untuk menanti. Siapakah yang dipanggil untuk menantikan Tuhan di sini? Mereka yang dipanggil untuk menantikan Tuhan adalah yang pertama, pemazmur itu secara personal atau pribadi. Mazmur 27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat ini sebenarnya berisi doa dan motivasi diri untuk tidak khawatir, tetap berharap dan menantikan Tuhan.
Dan hal ini kelihatan dari konteks keseluruhan dari Mazmur 27, di mana Daud si pemazmur dalam ayat 1 bahkan sampai ayat yang ke-13 terus menggunakan kata ganti orang pertama tunggal untuk merujuk pada dirinya sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 697 mengatakan, pemazmur sedang menasihati dirinya sendiri, mendorong dirinya yang lemah untuk tidak putus asa. Yang kedua, sesuai pelajaran sekolah Sabat, yang dipanggil untuk menantikan Tuhan adalah semua orang percaya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 691 mengatakan bahwa pemazmur juga menyertakan semua orang percaya dalam menantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 9b katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang ini adalah orang-orang percaya atau boleh kita katakan umat Tuhan. Dan yang ketiga, dalam konteks Roma 8 ayat 19, panggilan untuk menantikan Tuhan adalah juga bagi semua makhluk. Dikatakan di ayat tersebut, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menerima panggilan untuk menantikan Tuhan? Elemen yang pertama adalah percaya dan memiliki iman. Mazmur 37 ayat 7 bagian A, di sana dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Konsep berdiam diri dalam menantikan Tuhan hanya akan mungkin bila kita percaya dan memiliki iman kepada janji-janjinya. Dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang kedua adalah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 5 katakan, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan dalam menantikan Tuhan? Bagaimana dan dalam hal apa? Untuk menantikan Tuhan diperlukan lebih dari sekedar bertahan. Kita yang menantikan Tuhan memerlukan ketekunan atau perseverance. Di dalamnya ada kesabaran, ketahanan, dan juga tidak mudah diombang-ambingkan atau goyah. Ibrani 10 ayat yang ke-36 di sana dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, sekarang bagaimana dan dalam hal apa kita perlu tekun? Dalam hal menjaga iman dan pengharapan kita tetap kepada Tuhan apapun bentuk ujiannya, termasuk berbagai macam penderitaan. Yakobus 1 ayat 3 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan seperti ini adalah komitmen tertinggi kita untuk menolak menyerah pada rasa takut atau kekecewaan dalam menantikan Tuhan. Tahu dengan pasti bahwa Allah itu setia dan mereka yang menantikan Dia dapat mempercayai bahwa bila kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, Dia akan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ini prinsip yang dicatat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bahkan di saat kita tidak dapat melihat itu terjadi, dan ini prinsip iman seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Nah, sekarang apa tugas yang kita lakukan dalam masa penantian? Sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat. Dalam masa penantian, maka adalah kewajiban kita untuk bersaksi. Dan kesaksian yang harus kita bawakan adalah tentang rencana keselamatan, tentang kemuliaan pada saat kedatangannya yang kedua kali, dan puncaknya pada saat ciptaan baru. Itulah yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, tepat sebelum Dia terangkat ke sorga. Dengan kecurahan Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi-saksinya, mewartakan kabar baik keselamatan di dalam Kristus kepada dunia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 123, di sana dikatakan para pengikut Kristus saat ini juga dipanggil untuk memberikan kesaksian pribadi tentang karya dan ajaran Yesus, tentang tujuan Allah untuk menyelamatkan dunia melalui anaknya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba memahami frase ketenangan anak yang disapih. Apa pelajaran dan maksud anak yang disapih dalam Mazmur 131 ayatnya yang kedua? Nah, dalam pelajaran sekolah Sabat, maka ada beberapa pelajaran tentang maksud anak yang disapih dari metafora di dalam Mazmur 131 ayatnya yang kedua. Minimal ada beberapa pelajaran. Anak yang disapih artinya ketekunan dalam mencari ketenangan.
Seperti anak yang disapi yang berada dekat dengan ibunya, kita diajarkan untuk mencari ketenangan dan keberadaan di dalam pelukan Tuhan. Lalu kemudian, ini artinya menyapi dari ambisi dan kesombongan. Proses penyapihan dari ambisi dan kesombongan yang tidak penting membawa kita kepada kedewasaan rohani. Diingatkan bahwa dekat dengan Tuhan membuat kita membedakan mana hal yang paling penting dan mana hal yang tidak penting. Mana hal yang mendukung kerohanian kita dan mana yang hanya mendukung atau memenuhi ambisi dan kesombongan kita secara pribadi. Yang ketiga, menyapih artinya penerimaan makanan padat. Allah mengarahkan kita menuju kepada kedewasaan iman dengan memberikan kepada kita makanan padat, yaitu kehendaknya, firman-Nya, dan juga bagaimana kita dapat memenuhi pekerjaan yang ditugaskannya kepada kita. Lalu yang keempat, artinya kebenaran firman Tuhan. Kehidupan orang percaya seperti anak kecil yang digambarkan dalam Mazmur 131 menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki iman yang matang, yang telah diuji oleh kesulitan hidup dan memperkuat keyakinan bahwa Allah itu setia kepada firman-Nya. Dengan demikian, penyapihan anak yang disebutkan dalam Mazmur 131 ayat 2 adalah sebuah proses rohani di mana kita belajar untuk menemukan ketenangan, kedewasaan iman, dan ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Dalam menantikan Tuhan sesuai pelajaran sekolah Sabat, perlu terjadi reformasi untuk menjadi seperti seorang anak. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menjadi sama seperti anak kecil, bertobat seperti anak kecil? Sesungguhnya ada beberapa kualitas yang ada pada anak kecil yang ditekankan oleh Yesus. Michael Wilkins dalam NIV Application Commentary halaman 613 Kitab Matius mengatakan bahwa kerendahan hati seorang anak adalah ketidakmampuan untuk memajukan perjuangannya sendiri tanpa bantuan dan sumber daya dari orang tua. Namun, Yesus merayakan kerendahan hati yang berasal dari kelemahan, ketidakberdayaan, dan kerentanan seorang anak. Anak benar-benar tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri dan akan mati jika dibiarkan sendiri. Kerendahan hati seperti inilah yang Yesus gunakan sebagai alat bantu visual untuk membandingkan bentuk kebesaran dunia dengan kebesaran kerajaan sorga. Dalam cara yang sama, Ellen White dalam buku The Desire of Ages halaman 437 mengomentari ayat ini. Yesus memanggil seorang anak kecil kepadanya dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu dengan lembut menggendong anak itu dalam pelukannya dan berkata, "Kecuali kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Kesederhanaan, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan kasih yang tulus dari seorang anak kecil adalah sifat-sifat yang dihargai oleh sorga. Ini adalah ciri-ciri kebesaran yang sesungguhnya. Baik, terima kasih pendeta. Kita masuk pada pokok pembahasan mengenai bawa berkas-berkasnya. Nah, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, sebenarnya apa pengertian dan maksud dari berkas-berkas ini dan dibawa kemana berkas-berkas ini? Nah, saudara-saudaraku, di dalam konteks sekolah Sabat kita, berkas-berkas yang dimaksudkan mencakup dua hal. Yang pertama, berkas-berkas di dalam konteks ini menunjukkan kepada hasil panen dari tahun pertanian bangsa Israel. Bangsa Israel mereka memiliki 7 hari raya tahunan, dan hari raya ini berkaitan erat dengan sistem pertanian bangsa ini. Dan pada akhir dari perayaan ini mereka akan datang ke Yerusalem dan membawa persembahan-persembahan dari hasil panen yang mereka terima tahun itu. Jadi konteks pertama yang kita bisa lihat mengenai berkas-berkas ini adalah hasil panen dari bangsa Israel, dan sebagian dari hasil panen ini dibawa ke bait suci sebagai persembahan untuk rasa syukur mereka. Kerja keras mereka dibayar, mereka punya tangisan, mereka punya semua kekhawatiran selama mereka menantikan hasil panen itu
terjawab, dan saat itu mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka membawa berkas-berkas ini sebagai persembahan di bait suci. Nah, di dalam konteks yang kedua, di dalam sekolah sahabat kita, berkas-berkas ini juga merujuk kepada manusia itu sendiri. Hasil panen ini menunjukkan kepada jiwa-jiwa yang telah dimenangkan. Artinya di sini adalah jiwa-jiwa yang menang di dalam pencobaan, jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang menjadi berkas-berkas dan dibawa ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau tadi di awal berkas-berkas itu adalah sebagian hasil panen yang dibawa sebagai persembahan ke bait suci, di sini juga kita menyadari bahwa berkas-berkas ini merujuk kepada jiwa-jiwa yang telah menang dan diselamatkan dibawa ke dalam kerajaan surga. Kalau begitu, apa rahasia agar kita boleh lepas dari kesusahan dan berhasil sesuai dengan Mazmur pasal 126? Kita boleh bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur pasal 126 ini adalah Mazmur sukacita. Mengapa mereka bersukacita? Mereka bersukacita karena mereka telah kembali dari pembuangan di Babel. Oleh karena itu, ekspresi dikatakan di sana mereka merasa seperti mimpi. Nah, mereka adalah tawanan-tawanan. Mereka mengalami kesusahan di Babylon. Dan kembali ke Yerusalem artinya mereka boleh lepas dari kesusahan-kesusahan itu. Dari Mazmur ini kita mendapatkan ada 3 rahasia agar kita boleh berhasil. Yang pertama, penting untuk memiliki iman kepada janji Tuhan. Van Gemeren mengatakan bahwa orang-orang tawanan mereka tahu tentang janji-janji pemulihan. Dan ketika pengalaman itu tiba, mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya di sini adalah memiliki iman, artinya menantikan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa di tengah kesulitan akan ada pemulihan, akan ada restorasi. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Kunci yang kedua adalah sukacita. Luther mengatakan, kita harus membangkitkan diri kita sendiri dengan sukacita. Injil tidak lain adalah sukacita. Sukacita itu berkaitan dengan para tawanan. Mereka harus ditanamkan rasa sukacita. Nah, salah satu rahasia agar menang ketika mereka saat itu dalam tawanan adalah mereka diajar untuk bersukacita. Mazmur ini adalah mazmur untuk mengangkat sukacita. Sukacita, jangan mereka cemberut, jangan lagi mereka bersungut-sungut, tetapi mereka harus bersukacita oleh karena janji Tuhan akan digenapi. Dan rahasia yang ketiga adalah doa dan kerja keras. Van Gemeren kembali mengatakan bahwa umat tidak boleh hanya duduk berpangku tangan, menunggu Tuhan datang. Mereka harus pergi, menabur, dan berdoa. Artinya di sini adalah kita harus melakukan tindakan. Menantikan Tuhan di sini bukan berarti kita hanya duduk, diam, dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi menantikan Tuhan adalah kita tetap bekerja, melayani Tuhan, menolong sesama, dan melakukan apa yang dapat kita lakukan sambil kita menantikan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Terima kasih pendeta. Sekarang kita membahas tentang menunggu dalam perhentian Sabat Tuhan. Nah, apa pengertian Sabat Tuhan dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya dari Mazmur pasal yang ke-92? Aspek pertama dari pengertian Sabat menurut Mazmur 92 adalah peringatan tentang penciptaan. Mazmur 92 ayat 5 dan 6 menyinggung tentang pekerjaan dan karya tangan Tuhan. Dikatakan di sana, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Dan ini sesuai dengan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Aspek yang kedua dari pengertian Sabat menurut Mazmur 92 adalah peringatan akan kemenangan terhadap musuh dan juga penebusan dari kejahatan dan dosa. Mazmur 92 ayat 10 dan 11 di sana dikatakan, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng,
aku dituangi dengan minyak baru. Pengertian ini sesuai dengan konsep sabat dan penebusan dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, apa yang dilakukan saat sabat Tuhan sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sabat? Yang pertama, yang dilakukan adalah memuji Allah. Mazmur 92 ayat yang kedua adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Yang kedua, perlu memberitakan tentang Tuhan pada waktu saat sabat. Mazmur 92 ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Ayat yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dan yang ketiga adalah konsekrasi atau pengabdian dan juga pengudusan. Mazmur 92 ayat yang ke-11 bagian B, aku dituangi dengan minyak baru. Ekspresi ini menunjukkan adanya pengurapan dengan minyak yang melambangkan pengudusan dan pentabisan. Artinya, pemazmur ingin menyampaikan pembaharuan pengabdian hidupnya untuk melayani Allah sebagai hamba Tuhan dan untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan pada hari Sabat. Andrew Study Bible halaman 741 mengatakan bahwa Sabat adalah waktu untuk menyatakan keadilan dan kekudusan Tuhan serta waktu untuk menceritakan pengalaman pribadi tentang Tuhan yang menjadi batu karang saya atau kita. Sabat adalah perayaan penebusan tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Nah, sekarang apa manfaat dan tujuan Sabat dalam menantikan Tuhan? Ibrani pasal 4 ayat 9, ayat ini mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Kata-kata ini memotivasi umat Allah untuk tetap melihat ke depan kepada penggenapan janji-janji Allah. Dan Sabat memberdayakan umat Allah untuk dengan penuh kepercayaan menantikan Tuhan untuk menggenapi semua janji perjanjiannya. Mengapa? Karena Sabat sebenarnya adalah tanda Tuhan menguduskan umatnya menurut Keluaran 31 ayat 3 dan juga merupakan tanda perjanjian kekal Tuhan Allah dengan umatnya menurut Yehezkiel 20 ayat yang ke-20. Inilah yang digambarkan dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dalam setiap perayaan Sabat, umat Allah memandang kepada kesetiaan Allah dalam memenuhi setiap janjinya, bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Sabat memotivasi kita untuk tetap menantikan Tuhan. Janji Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka janji Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Selanjutnya kita akan mempelajari makna dari sukacita datang di pagi hari. Apa pengertian dan maksud pagi hari itu? Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita pekan ini, bahkan di tempat yang lain di Alkitab, pagi itu adalah simbol penyelamatan dari Allah setelah sepanjang malam umatnya menantikan dalam penderitaan dan juga kesengsaraan. Kita bisa baca ini baik di Mazmur pasal 5, Mazmur 30, Mazmur 49, dan juga ada beberapa Mazmur yang lain. Dan juga di Perjanjian Baru kita temukan di 2 Petrus 1 ayat 19 dan Wahyu 22 ayat 16. Contohnya Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Pagi juga adalah saat ketika Kristus keluar dari kuburnya, pagi kebangkitan. Kebangkitan ini adalah pengharapan bagi semua manusia bahwa Allah akan mengaruniakan hidup yang kekal, karena kematian telah dikalahkan oleh Kristus dan malam penderitaan di bumi ini akan segera berakhir. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Selain itu, pagi itu juga adalah simbol pengharapan di dalam satu pribadi ilahi. Dalam kitab Wahyu, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai the bright morning star
atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Artinya di sini Yesus mengasosiasikan dirinya dengan bintang yang terbit pada pagi hari, memberikan pengharapan baru, semangat baru, dan pertolongan kepada umatnya. Mengapa sepertinya begitu penting hal ini dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, yaitu kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus adalah salah satu pilar utama iman Kristen, dan ada beberapa alasan penting mengapa kebangkitan Kristus ini signifikan. Yang pertama, ini mengkonfirmasi kebenaran ajaran Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus mengonfirmasi kebenaran ajarannya. Pada waktu dia bangkit dari kematian, itu menegaskan bahwa semua yang dia ajarkan, termasuk tentang kerajaan Allah, pengampunan dosa, dan janji kehidupan kekal, itu adalah benar. Yang kedua, untuk memenuhi janji kehidupan kekal. Bagaimana Kristus bisa menganugerahkan hidup kekal bagi semua orang kalau dia sendiri takluk kepada kematian? Itulah sebabnya kebangkitan Kristus itu memastikan bahwa janji kehidupan kekal akan diberikan kepada semua orang yang percaya. Yang ketiga, kebangkitan ini penting oleh karena ini mendemonstrasikan kekuatan atas kematian dan dosa. Bagi umat Kristen, kebangkitan Kristus adalah bukti kuat bahwa kematian bukanlah akhir dan dosa telah dikalahkan. Yang keempat, kebangkitan adalah dasar harapan bagi orang Kristen. Oleh karena kebangkitan ini menawarkan jaminan akan bantuan pertolongan Tuhan dalam hidup kita saat ini dan juga dalam hidup yang akan datang. Lalu yang kelima, kebangkitan memungkinkan hadirnya Roh Kudus. Setelah kebangkitannya, Yesus Kristus menjanjikan pengutusan Roh Kudus kepada para pengikutnya. Apa yang Yesus dapat bantu kita sementara kita menantikan Tuhan? Kalau kita baca di dalam Alkitab, dekat sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong murid-muridnya di dalam penantian mereka. Kita bisa baca ini dalam Yohanes 14 ayat 14 sampai 15. Di sana dia katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini juga sebagai penolong orang percaya dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Roma 8 ayat 24 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi bantuan yang Yesus berikan sementara umatnya menanti, sementara umatnya mengharapkan pagi kebangkitan atau pagi kedatangannya yang kedua kali, yaitu karunia Allah Roh Kudus untuk menguatkan orang percaya di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Pertanyaan yang terpenting, bagaimana supaya saudara dan saya, kita semua dapat juga dibangkitkan pada pagi yang cerah itu seperti Yesus? Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa kita akan dibangkitkan pada waktu yang benar. Oleh karena di dalam kitab Wahyu ada dua jenis kebangkitan. Wahyu 20 ayat 6, kebangkitan yang pertama artinya bagi orang-orang yang diselamatkan. Sementara di Wahyu 20 ayat 14-15, itulah kematian yang kedua. Artinya ada juga orang yang akan dibangkitkan, tetapi mereka justru akan dibinasakan. Nah, untuk mengalami kebangkitan pagi itu, kita harus memastikan bahwa pengharapan ini hidup dalam diri kita, di dalam tubuh yang fana ini, sekarang ini, sebagai prasyarat untuk menerima tubuh yang mulia itu. Minimal ada empat hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa nama kita telah tertulis di dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa kehidupan kita telah berada di bawah kendali dari Roh Kudus. Dan yang keempat, tidak ada yang akan berdiri menghalangi antara kita dan pagi kebangkitan itu. Halangan itu bisa berupa dosa kesayangan kita, kepahitan, dendam, iri hati, kemalasan, ketidaksetiaan, dan lain-lain. Kalau kita dapat memastikan empat hal ini, maka kita akan mendapat bagian pada pagi kebangkitan itu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, terima kasih pendeta. Kita mungkin bertanya,
apakah menantikan Tuhan adalah keharusan? Dan di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, Mazmur membuat permohonan menantikan Tuhan. Nah, apa arti dari permohonan ini? Baik, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat Roma pasal 4 dan juga Ibrani pasal 11, di sana akan menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pahlawan-pahlawan iman adalah ketika mereka sabar dalam menantikan Tuhan. Alkitab memberi peringatan akan bahayanya orang yang tidak sabar menantikan Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 2 mengatakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dalam menantikan Tuhan, manusia seringkali tidak kuat dan tidak sanggup. Masalah dan duka cita sering membuat kita tidak fokus dalam menantikan Tuhan. Oleh karena itu di dalam hal ini, Mazmur memberikan kita contoh. Jika perlu kita meminta kesabaran, kita perlu meminta iman, kita perlu meminta harapan di dalam menantikan Tuhan. Kita tidak bisa menantikan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kuasa dari Tuhan. Kita membutuhkan Yesus yang memampukan kita untuk menantikan Tuhan datang. Kalau begitu muncul pertanyaan, sampai kapan Tuhan akan datang? Saudara yang terkasih, di dalam kitab Matius pasal 24, demikian juga kitab Daniel, kitab Wahyu, ini semua telah menjelaskan kepada kita bahwa akhir sejarah dunia ini telah tiba di penghujung, atau kita sudah tiba di penghujung sejarah dunia ini. Semua tanda-tanda kedatangan sudah terjadi. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa Tuhan belum juga datang? Ada banyak orang yang lelah menantikan kedatangan Tuhan. Sampai kapan Tuhan akan datang? Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, Aku datang segera. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pena inspirasi di dalam In Heavenly Places, halaman 355, mengatakan bahwa kesabaran dalam menantikan Tuhan harus terlihat setiap hari. Tidak peduli kapan Yesus akan datang. Yesus katakan dia bisa saja datang hari ini. Oleh karena kedatangannya itu seperti pencuri. Oleh karena itu pentingnya kesabaran menantikan Tuhan terlihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Ketekunan iman dan harapan itu harus dihidupkan setiap hari. In Heavenly Places, halaman 355 mengatakan, hari ini kita harus setia. Hari ini kita harus mengasihi Tuhan. Hari ini kita harus menolak godaan musuh. Hari ini kita harus berjaga-jaga. Hari ini kita harus menantikan kedatangan Yesus. Setiap hari kita harus hidup seolah-olah kita tahu bahwa Kristus akan datang besok hari. Ya, dan sebagai penutup juga bagian dari aplikasi dari pembahasan kita, apa pentingnya menantikan Tuhan dan apa persiapan yang harus kita lakukan. Menurut Ibrani pasal 10 ayat 36, di sana dikatakan dengan menantikan Tuhan, dengan tekun, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Yudas 1 ayat 21 mengatakan, peliharalah dirimu, demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sebaliknya, tanpa menantikan Tuhan, apalagi sampai mundur dari kepercayaan kita, kita tidak akan melakukan persediaan dan pada akhirnya kita akan kehilangan pengharapan, khususnya keselamatan yang sudah lama kita nantikan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 38, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Ayat 39 jelaskan bahwa orang-orang yang mundur akibatnya adalah mengalami God's Amazing Grace, halaman 353, atau di dalam buku Our Father Cares, halaman 253, pena inspirasi katakan, sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan kita. Kesiapan untuk bertemu dengannya tidak dapat dicapai dalam waktu sekejap.
perlu kita garis bawahi. Tidak dapat dicapai dalam waktu sekejap. Persiapan untuk adegan yang hikmat itu haruslah dengan penantian dan penjagaan yang penuh kewaspadaan, digabungkan dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Semua yang mereka miliki haruslah dikuduskan bagi pelayanan sang guru. Menunggu, berjaga-jaga, bekerja, berdoa, memperingatkan dunia ini adalah pekerjaan kita, khususnya di dalam menantikan Tuhan. Tidakkah kita menyalakan pelita kita dan bertindak seperti orang-orang yang menantikan Tuhan? Kata pena inspirasi, kita perlu belajar dari perumpamaan 10 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh di dalam Matius pasal 25 ayat 1-13. 5 gadis yang bodoh tidak mengindahkan persiapan, yaitu menurut Christ Object Lesson halaman 411 di sana dikatakan mereka tidak menundukkan diri mereka kepada pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian mereka tidak memiliki pertumbuhan iman dan karakter mereka tidak disucikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya yang paling penting dalam mempersiapkan diri kita menantikan Tuhan adalah selalu menyerahkan diri kita kepada pekerjaan Roh Kudus agar karakter kita disucikan dan kita boleh setiap hari bertumbuh di dalam Kristus. Yudas 1 ayat 20 katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hal ini penting untuk kita praktekkan. Nah, sekarang apa manfaatnya menantikan Tuhan, tapi selama hidup Tuhan tidak datang? Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus dengan penuh keyakinan percaya bahwa Allah telah menyediakan mahkota kebenaran baginya dan juga bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya mereka yang menantikan dia. Kapan ini akan terjadi? Pada hari kedatangan Tuhan, sesuai juga dengan 1 Tesalonika pasal 4 dan 1 Korintus pasal yang ke-15. Kapan Paulus mengungkapkan keyakinan ini? Yaitu menjelang kematiannya. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya, sampai akhir hidupnya, Paulus tidak melihat Tuhan datang. Namun demikian, dia tetap yakin bahwa penantiannya akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah sebabnya bagi kita pun menantikan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang telah kita lakukan dalam menantikan Tuhan akan selalu diperhitungkan. Menantikan Tuhan membawa kedamaian dan kepuasan karena ada kemenangan. Itulah sebabnya Mazmur 62 katakan, sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dalam Andrews Bible Study halaman 686, di sana dikatakan bahwa kata menunggu atau menanti haruslah dengan penuh semangat dan dengan penuh pengharapan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari saudaraku, kita tetap menantikan Tuhan dengan setia apapun yang akan terjadi. Janjinya dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Ya Tuhan, terima kasih untuk janjimu bahwa engkau akan datang kembali menjemput kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, supaya dalam penantian kami akan Tuhan, kami akan tetap setia, tidak tergoyahkan, dan kami akan dengan penuh sukacita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk keselamatan orang-orang lain. Gunakan kami Tuhan oleh pengaruh Roh Kudus-Mu, supaya di mana saja kami berada, kami akan boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Kalau saudara-saudara berlayar dengan kapal dari Jayapura kemudian menuju Manado, maka beberapa jam kemudian saudara-saudara akan tiba di 2 pulau besar, yaitu Pulau Serui dan Pulau Biak. Tetapi dari kejauhan sebelum saudara akan lihat Pulau Serui,
kalau pada waktu malam, maka dari kejauhan kita akan melihat lampu yang berkedip. Dan lampu itu berada tepat di ujung dari Pulau Serui. Jadi di ujung bagian timur dari Pulau Serui. Dan lampu ini kita semua tahu apa namanya. Jadi lampu ini adalah mercusuar. Lampu yang menunjukkan bahwa di sana ada pulau. Jadi kapal akan ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau kapal yang kita tumpangi ke Biak, berarti dia akan arah kanan ke Pulau Biak. Lalu kalau kapal ini nanti akan masuk Serui, dia akan lewat sebelah kiri. Atau kalau dia masuk Nabire juga lewat sebelah kiri. Nah kemudian di kota Manado, di pelabuhan di kota Manado, saudara-saudara juga menemukan ada dua lampu kiri dan kanan ketika kapal mau memasuki pelabuhan. Kadang-kadang kita juga sebut ini adalah mercusuar. Padahal sebenarnya yang benar mercusuar itu adalah lampu yang tadi yang di ujung Pulau Serui. Karena lampu itu letaknya tinggi, kemudian dia menunjukkan sebuah pulau atau menunjukkan sebuah tanjung. Sedangkan dua lampu yang berada di pelabuhan di mana saja pasti akan ada itu. Saya kasih contoh di Pelabuhan Manado ada dua lampu kiri dan kanan. Biasanya dia berwarna merah atau juga berwarna hijau, kiri dan kanan. Dan sebenarnya lampu ini di dalam bahasa Inggrisnya adalah the lower lamp atau lampu bawah. Jadi kalau mercusuar adalah lampu atas, sedangkan the lower lamp adalah lampu bawah. Dan di sebuah buku lagu, namanya lagu Sion, buku lagu ini di Sion di lagu Sion nomor, kalau lagu Sion yang edisi lama, lagu Sion nomor 160, sedangkan di buku lagu Sion yang edisi lengkap atau edisi baru, lagu Sion nomor 320. Judul bahasa Indonesianya adalah Rahmat Bapa Bercahaya. Tapi kalau kita periksa judul lagu ini di dalam bahasa Inggris, judulnya adalah The Lower Lamp Be Burning. Jadi biarkanlah lampu bawah menyala. Sekarang pertanyaannya, apa arti lampu atas, mercusuar, dan juga lampu bawah? Dalam isi lagu Sion nomor 320 yang dengan judul bahasa Indonesia, Rahmat Bapa Bercahaya, mari dengarkan kata-katanya. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan. Pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkanlah terang lampumu. Let the lower lamp be burning. Pancarkanlah terang lampumu. Yang dipancarkan bukan lampu atas mercusuar, tetapi lampu yang di bawah. Menembusi gelombang. Supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Kemudian stansa 2. Malam dosa sudah tiba. Ombak pun menggemuruh. Mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Dermaga ini adalah pelabuhan. Jadi fungsi daripada mercusuar tadi, lampu yang di atas, lampu yang tinggi, adalah orang bisa melihat dari kejauhan. Tetapi ketika kapal hendak memasuki pelabuhan, yang harus diperhatikan oleh nakoda adalah the lower lamp. Apa maksud lampu atas dan the lower lamp? Lampu atas itulah Yesus Kristus. Di teks lagu ini katakan rahmat Bapa bercahaya. Jadi ketika sinar Tuhan menerangi kita, kita mengenal kebenaran, kita mengenal Yesus. Tetapi Yesus mengharapkan dari Matius pasal 5 ayat 14. Ayat kita Matius pasal 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya dan saudara sudah menerima terang dari mercusuar kebenaran, yaitu Yesus. Tetapi tugas kita adalah, biarlah kita, lampu kita, ketika kita berada di mana saja, harus tetap menyala. Lagu Sion ini menyampaikan kepada kita bahwa biarlah lampu bawah, lampumu, lampu bawah, lampu kita menyala. Bisa jadi ada orang yang mau cari pelabuhan. Mereka mau cari Yesus. Mereka bisa menemukan Yesus ketika lampu kita menyala. Di stansa 3 berkata, lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Kiranya lewat motivasi ini, saudara-saudara, kiranya lampu kita tetap menyala, agar orang lain di sekeliling kita akan menemukan
pelabuhan, menemukan Yesus Kristus, menemukan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua adalah doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kami berada di hadirat-Mu pada ibadah saat ini. Mulai dari acara keluarga, kami sudah dapatkan motivasi. Juga di dalam acara pelajaran sekolah Sabat dan juga acara pelayanan perorangan. Biarlah semuanya itu Tuhan akan menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap menjadi umat-umat Tuhan yang setia, menjadi umat-umat Tuhan yang rela bekerja untuk Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan segera datang menjemput kami. Memberkati acara kami selanjutnya. Biarlah sepanjang ibadah kami ini akan memuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada sahabat ini terdapat di dalam Mazmur 100 ayat 1-5. Kita akan baca secara bergantian dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Darahnya tercurah bagiku,
Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Bapa kekal yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Tuhan yang kami andalkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, khususnya yang telah kami nikmati sepanjang minggu di dalam pekerjaan kami, sampai kami boleh tiba lagi di hari Sabat-Mu yang suci Tuhan. Kami bersama-sama datang dengan kerendahan hati, mengaku bahwa kami manusia lemah dan berdosa, memohon kiranya belas kasihan Tuhan menjadi bagian kami, mengampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Dan sebagaimana Tuhan tahirkan Daud sesudah dia bermohon kepadamu, maka tahirkanlah kami ya Tuhan. Saat ini di dalam perayaan Sabat, kami bersuka cita Tuhan dan memohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian masing-masing kami, supaya kami dimampukan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami bersedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengurapi masing-masing kami, memberi kami pengertian yang benar akan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh bertahan setia di dalam Tuhan, sampai Maranatha tiba. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Sugi Sitorus, ia akan mengabarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau urapi beliau dengan urapan khusus dari sorga. Kiranya Tuhan terangi pikirannya, gerakan lidahnya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan akan berubah menjadi berkat rohani di dalam kehidupan masing-masing kami. Tuhan Bapa di sorga, di antara saudara-saudara kami berdoa jika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang sedang dalam pergumulan hidup lainnya, Tuhan akan tilik mereka satu persatu dan berikan kemenangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua janji-Mu. Kami percayakan hidup kami, peribadatan kami ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Engkau adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Ayat tema kita pada Sabat ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya,
Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus penolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Shalom, selamat sabat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sudah barang tentu pada hari sabat Tuhan yang suci ini, pertama-tama kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang menjadi bagian kita, khususnya untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada satupun di antara kita yang dapat memberikan jaminan bahwa kita masih mempunyai kesempatan untuk tutup sabat pada hari ini. Saudara, ada banyak orang yang tadi malam tidur dan pagi ini tidak bangun lagi. Tetapi ketika saudara dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap memiliki nafas hidup, biarlah kita boleh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita memiliki nafas hidup. Tetapi yang pasti, biarlah kita bersedia setiap hari, setiap saat. Kita boleh menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir di dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus-menerus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada persoalan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama manusia, biarlah kita boleh membereskannya setiap hari. Karena kita sekali lagi tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini. Nah, saudara, pada pagi ini, ayat inti yang saya ambil terdapat dalam Lukas 6 ayat yang ke-40. Lukas 6 ayat yang ke-40. Di sana dikatakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saya undang sekali lagi kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, ada satu ayat yang telah hamba-Mu baca. Kami rindu agar kebenaran firman-Mu ini boleh kami mengerti dengan baik. Dan kami boleh mempraktekkan satu pola hidup yang menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan memiliki kehidupan yang terus disempurnakan oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, goal atau
tujuan dari setiap murid Tuhan Yesus yang sejati adalah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Dalam Alkitab saya garis bawahi kata sama dengan gurunya, sama menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi sama dengan Tuhan Yesus, maka kita harus bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya dalam Matius 4 ayat yang ke-9, Matius 8 ayat yang ke-22, Matius 9 ayat yang ke-9, saudara akan dapati di sana Tuhan Yesus selalu berkata, ikutlah aku. Dia tidak berkata, ikutlah ajaranku, ikuti perintahku, hukumku. Tidak, saudara. Tetapi apa yang dia katakan? Ikutlah aku. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak mungkin menurut kepada perintah Yesus kalau kita tidak bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, untuk melakukan kejahatan dan dosa, saudara dan saya dapat melakukannya seorang diri. Kita tidak memerlukan pertolongan atau bantuan orang lain untuk berbuat dosa. Kita dapat melakukannya sendiri tanpa dipengaruhi atau disuruh oleh orang lain. Itu sebabnya kalau kita jatuh dalam dosa, saudara dan saya tidak boleh mempersalahkan siapapun. Istri kita, suami kita, orang tua kita, lingkungan kita, bahkan setan sekalipun tidak boleh kita persalahkan. Semua dosa yang kita lakukan adalah pilihan kita. Setan dapat membujuk kita, menipu kita, tetapi kecuali tangan kita terlepas dari genggaman Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah tertipu. Namun, saudaraku, untuk melakukan yang baik dan benar, untuk melakukan hal yang kudus, kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Kebaikan dan kebenaran di luar Kristus adalah kebaikan yang pura-pura, kebenaran yang pura-pura. Saudaraku, memang bagi kita manusia yang berdosa, lebih mudah kelihatan baik daripada mempunyai hati yang baik. Lebih mudah kelihatan saleh daripada mempunyai kehidupan yang saleh. Sekali lagi, tanpa Kristus, semua kebaikan dan kesalehan adalah bohong adanya, adalah kepalsuan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ini ayat sangat bagus. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, kita tidak akan pernah dapat berbuah dari diri kita sendiri. Buah kebaikan. Yang ada hanya buah kejahatan. Kita tidak pernah dapat berbuah buah kebaikan kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Rasul Paulus di kemudian hari, di dalam buku Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia 2, ayat yang ke-20, dia katakan dengan sangat jelas. Dia katakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa, saudara. Paulus menyadari bahwa seringkali dia gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali dia justru melakukan yang sebaliknya. Kendati pun dia berniat untuk melakukan yang baik dan benar, tetapi justru yang jahat dan berdosa yang dia lakukan. Paulus menyadari, kecuali aku hidup dan kehidupanku itu dipengaruhi oleh Kristus, bahkan Kristus hidup di dalam aku tidak mungkin dapat menghidupkan satu pola hidup seperti yang aku alami sekarang ini. Saudara, ketika kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita menyatu dengan Kristus, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena memang kita menyatu dengan Dia. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita dapat menyatu dengan Kristus? Ada 3 hal yang sangat sederhana, yang sebenarnya saudara dan saya sudah ketahui, tetapi saya coba untuk ingatkan kembali. Bagaimana supaya saudara dan saya boleh hidup bersama dengan Kristus? Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Doa harus menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Saudaraku, jangan pernah pekerjaan kita menghalangi kita untuk berdoa. Dan jangan pernah juga doa kita menghalangi kita untuk bekerja. Biarlah kita bekerja sambil berdoa. Berdoa sambil bekerja. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita diminta untuk berdoa dengan tidak berkeputusan. Tidak ada jeda. Artinya terus-menerus hati kita terangkat kepada Tuhan. Ketika saudara mengendarai mobil, angkat hati kepada Tuhan untuk berdoa kepadanya. Bina hubungan yang akrab dan hidup dengan Tuhan. Ketika kita di depan komputer kita, mengerjakan pekerjaan kita boleh sejenak terdiam untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk bersyukur untuk segala kebaikannya bagi saudara dan saya. Saudaraku, kita harus punya waktu berdoa secara pribadi. Kita harus punya waktu berdoa dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun yang pantas untuk menjadi teman doa kita. Ada seorang yang pernah berkata begini, "Pendeta, saya tahu bahwa Tuhan Yesus rajin berdoa, karena setiap doanya selalu dijawab oleh Bapaknya. Kalau saya," katanya, "satu saja dari 10 doa saya layangkan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa saya sudah sangat gembira." Saudaraku, apa sebenarnya yang menghalangi doa kita? Saudara boleh baca Alkitab secara keseluruhan. Saudara dapati bahwa dosa kitalah yang sering menghalangi doa kita kepada Tuhan. Tetapi pada pagi ini, saya ingin menyampaikan bahwa hal ini sering terjadi kepada orang yang mengakui sebagai umat Tuhan sekalipun. Hal ini dilakukan oleh kebanyakan kita, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Apa itu? Sikap tidak mengampuni. Saudaraku, saudara boleh baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa,
Dia kemudian memberikan konklusi di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 Matius 6. Dikatakan demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, sikap tidak mengampuni adalah satu sikap yang sangat berbahaya dan menghalangi doa kita. Saya harus bicara apa adanya, saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara tidak perlu berdoa. Tidak usah berdoa. Maafkan, saya harus bicara apa adanya. Karena percuma doa kita tidak dijawab oleh Tuhan ketika kita masih mendendam, sakit hati, simpan hati kepada orang lain. Kecuali saudara dan saya mengampuni, maka doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Saudara tidak perlu berdoa, kecuali berdoalah supaya kita disanggupkan oleh Tuhan untuk dapat mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Dalam Lukas pasal yang ke-23, Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-34, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, sementara dia tersiksa dengan kesakitan yang luar biasa, kemudian dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Di dalam doanya dia katakan begini, Lukas 23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku, saya sangat terjamah dengan ayat ini. Saya begitu terharu dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat ketika dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Ketika di atas kayu salib, dia masih susah untuk menarik nafas. Bahkan penderitaan yang begitu hebat menjadi bagian hidupnya. Sebelum dia mengalami kematian, apa yang dia katakan kepada Bapanya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Dia bujuk Bapanya supaya Bapanya mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Saudaraku, orang-orang yang memakukan tangan Yesus di kayu salib masih berdiri di depan sana dengan sikap yang puas, bangga karena mereka telah melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berdoa supaya Bapanya mengampuni mereka. Ludah yang mengering di pipinya, di mukanya. Sementara orang yang meludahi dia masih tertawa puas, bangga di depan sana. Karena mereka telah melakukan hal yang memalukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampuni mereka. Mereka yang meninju dia dengan bangga berdiri di depan sana. Tetapi dia berkata kepada Bapanya, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya supaya Bapanya segera mengampuni mereka. Pernahkah saudara pikirkan pada waktu Tuhan Yesus katakan, Bapa ampuni mereka. Dia tidak sekedar meminta Bapanya, oke, semua kesalahan dan kejahatan mereka saya hapuskan. Tidak, saudara. Tetapi yang dia rindukan adalah keselamatan mereka. Saudaraku, ketika kita mengampuni istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita,
teman di gereja, bahkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Apa artinya? Saudara dan saya berharap, bermohon kepada Tuhan supaya mereka pun diselamatkan waktu Tuhan datang. Saudaraku, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Dan bukti yang paling nyata bahwa saudara dan saya adalah pewaris kerajaan sorga adalah pada waktu kita merindukan orang lain diselamatkan pada waktu Tuhan datang. Saudara, seorang penulis yang Alkitabiah berkata, kita mengampuni bukan supaya diampuni oleh Tuhan, tetapi kita mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Saudaraku, kita diampuni oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi kasih karunia Tuhan menyanggupkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita di masa lalu. Saudara, kita bersyukur ketika Tuhan mengampuni kita oleh kasih karunia-Nya, maka kita disanggupkan oleh Tuhan meninggalkan dosa-dosa kita, termasuk di dalamnya dosa dan sikap tidak mengampuni. Kemudian, hal yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan Yesus, menjadi sama seperti Yesus. Kita harus punya waktu untuk membaca Alkitab setiap hari. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, maka langkah kehidupan kita akan aman jika kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan penasehat hidup kita. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak pernah berkonsultasi dengan perasaannya. Dia tidak pernah berkonsultasi dengan kebijaksanaannya, dengan apapun yang ada dalam pikirannya. Tetapi dia selalu mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Alkitab untuk mengatasi seluruh segi kehidupannya, persoalan yang dihadapinya. Itu sebabnya pada waktu dia dicobai oleh setan dengan cobaan yang begitu hebat, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Ada tertulis. Baginya, kecuali dia diyakinkan oleh firman Allah, dia tidak akan berbuat sesuatu yang keluar atau menyimpang dari kehendak Allah. Tuhan Yesus sangat mengandalkan Alkitab. Dia sangat bergantung pada firman Allah. Dan itu sebabnya saudara dan saya pun diminta setiap hari memiliki waktu yang tenang dan tidak terburu-buru untuk mempelajari firman Allah. Kita harus punya waktu, saudara. Sesibuk apapun kita, baca Alkitab ini setiap hari. Sesibuk apapun kita, berdoa setiap hari. Dalam Sermon and Talks volume 1 halaman 306 alinea yang kelima, saya sangat senang dengan kutipan ini. Seorang penulis yang Alkitabiah mengatakan begini, Tuhan dapat melakukan lebih banyak dalam 1 jam daripada apa yang kita lakukan untuk sepanjang umur hidup kita. Ketika Tuhan melihat kita sebagai umat-umatnya sungguh-sungguh mengkonsentrasikannya. Wah, luar biasa, saudara. Umur saya sudah 61 tahun. Saya baru saja berulang tahun yang ke-61. Kalaupun saya mulai mengerti tentang Tuhan umur 6 tahun, itu berarti saya sudah dapat memiliki hubungan dengan Tuhan paling tidak selama 55 tahun, 56 tahun. Saya sudah berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, pergi ke gereja, walaupun pergi ke gereja sebelum umur
5 tahun, umur 6 tahun pun orang tua saya sudah membawa saya ke gereja. Tetapi saudara, yang saya maksudkan di sini adalah, kalau saya mempunyai pergumulan hidup, dan saya mencoba untuk memperbaiki diri saya, selama 55 tahun apa yang saya perbuat, tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan 1 jam yang Tuhan lakukan untuk saya. Wah, luar biasa, saudara. 1 jam yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan untuk seumur hidup kita. Saudaraku, ini merupakan satu kenyataan yang harus menggembirakan hati kita. Ketika kita menggunakan waktu 1 jam setiap hari membaca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya, maka Tuhan melihat saudara dan saya mau mengkonsentrasikannya kepada Tuhan selama 1 jam ini, Tuhan akan lakukan lebih banyak. Masalah rumah tangga akan terselesaikan, masalah pekerjaan akan terselesaikan, masalah pendidikan akan terselesaikan, bahkan semua persoalan di dalam kehidupan ini akan dapat diselesaikan kalau kita punya waktu dan menyerahkannya kepada Tuhan setiap pagi. Kemudian hal yang ketiga adalah kita akan lebih dekat dengan Tuhan kalau kita punya waktu, mengambil waktu. Bahkan pola hidup kita adalah pola hidup yang suka untuk bersaksi. Saudaraku, saudara dan saya bisa membaca Alkitab ini berjam-jam setiap hari. Saudara dan saya bisa berdoa berjam-jam setiap hari. Tetapi kecuali saudara dan saya bersaksi bagi Kristus, bahkan menyampaikan Injil kebenaran kepada orang lain, kecuali saudara dan saya melakukan hal ini, maka kita akan menjadi farisi modern yang hanya suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan membenarkan diri. Saudaraku, ada satu bahaya yang luar biasa kalau saudara dan saya hanya sekedar berdoa, hanya sekedar membaca Alkitab, tetapi tidak punya kerinduan untuk bersaksi bagi Kristus. Tidak punya kerinduan untuk membawa orang lain mengenal dan juga mengasihi Yesus. Saudaraku, kalau saudara dan saya ingin bertumbuh di dalam tabiat Kristus, maka kita harus bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bukan talenta, bersaksi bukan karunia rohani. Bersaksi bagi Kristus adalah keharusan, bukan hal yang boleh kita katakan itu bukan talenta saya, itu bukan karunia rohani saya. Saudaraku, kita harus bersaksi bagi Kristus. Kita menceritakan kebaikan Kristus kepada orang lain. Dalam satu penelitian yang dibuat oleh Fuller Theological Seminary, penelitian ini mengatakan bahwa dari kebanyakan semua gereja yang telah diteliti oleh lembaga ini, maka didapati bahwa anggota gereja yang punya kemampuan untuk menginjil di setiap gereja hanya 10%. Saudara bayangkan kalau 200 anggota gereja, maka hanya 20 yang punya kemampuan untuk menginjil. Namun katanya, dari 10% ini, hanya 5% yang mau untuk menginjil. Dengan kata lain, dari 200 anggota gereja, hanya 20 yang mau menginjil, tapi hanya 1 yang mau menginjil. 20 yang punya kesanggupan, tapi hanya 1. Namun saudara, punya atau tidak punya kemampuan untuk menginjil, saudara dan saya harus bersaksi. Bersaksi menceritakan
kebaikan Tuhan. Kepada tetangga di sebelah kita, ketika kita bertemu dengan mereka, kita katakan selamat pagi dengan senyum yang paling manis. Ketika kita tahu ada seorang nenek atau seorang kakek ingin menyeberang jalan, kita tuntun mereka menyeberangkan jalan ke seberang sana. Apapun perbuatan kita, hal yang sederhana sekalipun, ketika kita melakukan kebaikan, itu artinya Kristus ada dalam hati kita dan kita mau bersaksi menceritakan kebaikan Kristus. Saudaraku, hanya dengan bersaksi, saudara dan saya boleh bertumbuh di dalam tabiat Kristus, tabiat sorga, karena memang kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Saudaraku, berdoalah setiap hari. Membaca Alkitablah firman Tuhan ini setiap hari. Dan bersaksilah bagi Kristus setiap hari. 3 hal ini adalah cara yang paling ampuh. Dan tidak ada pengganti dari ketiga kegiatan ini. Dan ketiganya harus saudara dan saya lakukan setiap hari. Sehingga kita boleh semakin dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Karena kita membiarkan Kristus tinggal dalam diri kita. Kita mau tinggal di dalam Kristus. Kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi sama seperti Yesus. Memiliki tabiat Yesus. Memiliki tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman? Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya.
Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Engkau selalu mencari-cari kami, mengejar kami untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur ketika Tuhan mencari kami. Biarlah kami boleh diketemukan oleh Tuhan. Membiarkan kami diketemukan oleh Tuhan. Kami mau berdoa setiap hari. Kami mau membaca firman-Mu setiap hari. Bahkan kami mau bersaksi untuk menceritakan kasih Kristus setiap hari. Dan kami pun boleh bertumbuh di dalam tabiat Kristus, bahkan menyatu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh praktekkan firman-Mu ini dengan menghidupkan satu pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menerima kami sebagaimana kami ada dan menolong kami untuk bertumbuh, berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya mengangkat tangan saya rindu untuk meminjam kalimat yang diucapkan oleh seorang imam di masa dahulu kala, ketika memberkati umat-umatnya. Saudaraku, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Michael Kalendonu, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the valley.